Di sebuah kota kecil yang tenang, Nenek Sri, seorang wanita tua yang hidup sederhana, mengalami perlakuan kasar dari seorang petugas polisi muda bernama Bambang saat ia datang untuk mengurus dokumen pensiunannya. Perlakuan tak manusiawi ini yang membuatnya dihina dan diabaikan, segera menyebar ke seluruh kota, memicu kemarahan warga dan memaksa kepala polisi, Pak Bowo, untuk mengambil tindakan. Namun, apa yang Pak Bowo temukan tentang Bambang dan latar belakang Nenek Sri jauh lebih mengejutkan daripada yang dia bayangkan. Dalam pertemuan yang tak terduga, Nenek Sri mengungkapkan sebuah rahasia besar yang dapat mengubah segalanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar, ada sebuah kantor polisi yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang membutuhkan. Kota itu seolah terperangkap dalam waktu. Gedung-gedung tuanya berdiri dengan dinding-dinding yang retak, cat yang terkelupas, dan jendela-jendela yang berdebu. Jalanannya sunyi, hanya sesekali dilalui oleh kendaraan tua atau anak-anak yang bermain tanpa pengawasan. Kabut tipis menyelimuti aspal yang basah oleh embun pagi. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti angin membawa pesan dari langit, sebuah bisikan tak kasat mata, bahwa hari itu akan menjadi saksi perubahan besar yang tak akan pernah dilupakan oleh warga kota. Di tengah keheningan dan kesunyian itu, sebuah suara langkah kaki terdengar, pelan, teratur, berat. Seorang wanita tua berjalan menyusuri trotoar yang retak, langkahnya lambat namun penuh tekad. Nenek Sri, wanita berusia 75 tahun, mengenakan pakaian yang telah memudar warnanya, seolah telah dicuci ratusan kali tanpa sempat diganti. Sepasang sandal jepit usang melindungi kakinya yang kurus dan menua. Rambut putihnya tergerai acak-acakan, sebagian tertutup kerudung tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map plastik yang sudah lusuh dan basah oleh embun. Isinya adalah dokumen yang sangat berharga, secarik harapan dalam bentuk kertas. Hidup Nenek Sri adalah cerita panjang tentang kerja keras dan pengorbanan. Ia pernah menjadi buruh cuci, penjual gorengan keliling, hingga pemulung barang bekas. Ia membesarkan 3 anak sendirian setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik puluhan tahun lalu. Namun kini, semua anaknya telah merantau, dan sebagian tak lagi bisa dihubungi. Ia tinggal sendiri di rumah reot di pinggiran kota, hidup dari belas kasih tetangga dan bantuan seadanya. Hari itu, ia menuju kantor polisi dengan satu tujuan sederhana, mengurus surat SKCK sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan pensiun warga lanjut usia yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah daerah. Bagi orang lain, mungkin ini hanya formalitas. Tapi bagi Nenek Sri, ini adalah satu-satunya jalan agar ia bisa makan layak dan membeli obat tekanan darah yang selama ini hanya bisa ia hemat setengah dosis. Satu-satunya alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Ketika akhirnya ia tiba di kantor polisi kecil itu, bangunan itu tampak lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Temboknya kotor dan catnya mengelupas, memperlihatkan warna semen di bawahnya. Sebuah papan nama tua tergantung miring di depan pintu, kantor polisi sektor utara. Di dalam, suasana lebih suram. Tak ada suara selain dengkuran pelan dari ruang belakang dan bunyi kipas angin tua yang berdecit. Di balik meja jaga, seorang petugas muda sedang duduk bersandar sambil memainkan ponsel. Namanya Bambang, 24 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya tajam, dengan potongan rambut cepak khas polisi. Meski baru 2 tahun bertugas, ia sudah merasa menjadi penguasa ruangan itu. Ia dikenal galak dan sinis terhadap masyarakat kecil yang datang meminta tolong, apalagi jika mereka datang dengan penampilan lusuh. Bagi Bambang, mereka hanyalah beban, manusia-manusia kecil yang tak penting. Ketika Nenek Sri masuk dan berdiri di depan meja, Bambang bahkan tak langsung menoleh. "Ada apa?" tanyanya singkat, tanpa mengangkat kepala dari layar ponsel. Saya
Saya mau urus surat keterangan. Untuk pensiun, ujar Nenek Sri pelan, hampir tak terdengar. Bambang mendengus, lalu akhirnya memandangnya sekilas. Matanya menatap dengan jijik, seolah kehadiran Nenek Sri mengganggu harinya yang tenang. Nenek pikir ini tempat main, sudah jam segini datang. Kami bukan tempat amal, sana urus di kelurahan. Saya, sudah ke kelurahan Pak, mereka suruh ke sini, katanya butuh surat dari kepolisian. Ah, alasan. Semua orang tua bilang begitu, kami sibuk, bentaknya. Tanpa peringatan, Bambang berdiri, menarik map dari tangan Nenek Sri, membuka isinya asal-asalan, lalu melemparkannya ke lantai. Dokumen apa ini? Kuno semua, ini bukan urusan kami. Kamu pikir kami punya waktu buat urus orang seperti kamu? Nenek Sri membungkuk pelan, memunguti kembali dokumennya dengan tangan gemetar. Tapi sebelum ia sempat berdiri, Bambang mengambil ember air dingin dari sudut ruangan dan, dengan ekspresi penuh amarah dan penghinaan, menyiramkannya ke tubuh renta itu. Air menyiram wajah dan pakaiannya. Nenek Sri terguncang. Tubuhnya menggigil, lututnya goyah, namun ia tak menangis. Ia hanya diam. Beban air itu tak sebanding dengan beban hidup yang telah ia pikul selama puluhan tahun. Keluar dari sini, sebelum saya panggil satpam buat usir kamu, bentak Bambang sambil tertawa sinis. Sejenak ruangan itu hening. Nenek Sri perlahan bangkit, air masih menetes dari ujung kerudungnya. Tubuhnya ringkih, tapi matanya kini berbeda. Ada cahaya yang muncul, bukan kemarahan tapi keberanian. Keteguhan hati yang terlahir dari penderitaan panjang. Ia menatap Bambang. Anak muda, suaranya pelan namun jelas. Kamu boleh menyiram tubuh saya, tapi kamu tak akan pernah bisa memadamkan tekad saya. Tak ada yang lebih kuat daripada orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Bambang terdiam. Sesuatu dalam tatapan wanita tua itu membuatnya gelisah, walau ia tak menunjukkannya. Nenek Sri membalikan badan dan melangkah pergi. Basah kuyup, tubuh menggigil, tapi dengan kepala tegak. Orang-orang di luar yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Sebagian menunduk malu. Tak satu pun berani membantu. Tapi dari kejauhan, seorang pemuda yang baru datang dari pelatihan kepolisian berdiri terpaku. Namanya Rizal. Ia menyaksikan semua dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia bersumpah. Suatu hari, ia akan mengubah sistem yang membuat orang-orang seperti Nenek Sri harus berjuang begitu keras hanya untuk bertahan hidup. Hari itu, di kota kecil yang terlupakan, sebuah api dinyalakan. Bukan hanya dalam hati seorang nenek tua, tapi juga di hati mereka yang diam-diam masih percaya pada keadilan. Bambang terdiam sejenak, tersentak oleh kata-kata yang tidak ia duga. Di balik keriput dan tubuh rapuh Nenek Sri, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar fisik. Sebuah kekuatan yang datang dari hidup yang telah mengajari wanita tua itu untuk tidak pernah menyerah. Dan di luar sana, dunia tak tahu bahwa di balik kejadian itu, ada kisah yang akan membangunkan hati-hati yang sudah lama terlelap dalam kesombongan dan ketidakpedulian. Dunia tak tahu bahwa Nenek Sri bukan hanya seorang wanita tua yang lemah. Dia adalah simbol dari semua orang yang telah lama terabaikan, yang telah terjatuh, tetapi tidak pernah berhenti untuk bangkit kembali. Dan hari itu, ia akan membuat orang-orang tahu bahwa kebenaran dan keadilan tak akan pernah mati, meskipun mereka berusaha memadamkannya. Sementara itu, Bambang berdiri terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tetapi dalam hatinya, benih-benih keraguan mulai tumbuh, perlahan menggerogoti keyakinannya yang dulu kokoh. Air yang membasahi tubuh Nenek Sri bukan hanya dingin, tetapi juga menambah rasa sakit hati yang mendalam, sebuah penghinaan yang tak tertahankan. Setiap tetes air itu terasa seperti tusukan ke dalam jiwanya, membuatnya merasa begitu hina, begitu tak berarti, seolah ia hanyalah sebuah benda yang bisa dibuang begitu saja. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena cuaca yang semakin dingin, tetapi karena penghinaan yang begitu dalam. Hatinya hancur, teriris oleh perlakuan yang begitu kejam dari seseorang yang seharusnya melindungi, bukan menyakiti. Dengan langkah yang semakin berat dan tubuh yang lelah, Nenek Sri keluar dari kantor polisi itu. Kaki-kakinya yang lemah melangkah pelan di sepanjang trotoar yang kosong.
Setiap langkah terasa seperti beban yang tak tertanggungkan, seolah dunia ini begitu keras dan tak peduli padanya. Tak ada yang berani menghampirinya, tak ada satupun yang menoleh. Warga sekitar hanya melintas begitu saja, sebagian dengan pandangan sekilas, namun tak ada yang berani memberi pertolongan atau bahkan sekadar menyapa. Nenek Sri menunduk, berusaha menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Ia merasa begitu terasing, begitu kecil di dunia ini. Semua harapan dan impian yang pernah ia punya kini terasa seperti debu yang terbawa angin. Perlahan air mata itu pun jatuh, mengalir di pipinya yang keriput, seolah menjadi saksi dari hati yang hancur. Hatinya terluka begitu dalam oleh perlakuan seorang petugas yang seharusnya menjadi pelindung. Namun di tengah kesedihan yang mendalam, ada secercah harapan yang masih bertahan di dalam hatinya. Harapan bahwa suatu hari dunia ini akan berubah. Harapan bahwa orang-orang yang lemah dan terlupakan seperti dirinya akan mendapatkan perhatian yang pantas, bahwa keadilan suatu hari akan berpihak kepada mereka. Dengan tubuh yang basah kuyup dan hati yang remuk, Nenek Sri melanjutkan perjalanan pulangnya yang jauh. Sepanjang jalan, kesunyian menyelimuti. Hanya angin pagi yang dingin berhembus, memeluk tubuh tuanya yang rapuh. Tak ada suara yang menyambut, tak ada senyum yang menghangatkan. Ia berjalan seperti seorang asing di tempat yang seharusnya ia sebut rumah, sebuah tempat yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Di kantor polisi, suasana masih sibuk dengan rutinitas harian. Bambang, sang petugas muda, merasa puas dengan tindakannya. Ia tidak merasa sedikit pun bersalah atas perlakuannya terhadap Nenek Sri. Baginya, tindakan itu hanyalah sesuatu yang biasa. Nenek Sri hanyalah seorang wanita tua yang mengganggu ketenangannya. Tak ada yang istimewa, tak ada yang perlu dipedulikan. Namun, meski Bambang merasa puas, kejadian itu mulai memunculkan gelombang yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang perlakuan kasar Bambang terhadap Nenek Sri mulai tersebar. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbicara. Ada yang merasa marah, ada juga yang merasa kasihan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan perlahan mulai membangkitkan rasa solidaritas di antara warga kota. Mereka tak bisa tinggal diam, menyaksikan ketidakadilan yang begitu nyata di depan mata. Mereka merasa bahwa ini bukan hanya tentang Nenek Sri, tetapi tentang setiap orang yang pernah merasa terpinggirkan, tentang setiap jiwa yang pernah dihina tanpa alasan. Lama-kelamaan, pertanyaan pun mulai muncul di benak warga. Siapa yang berani menolong Nenek Sri? Siapa yang bisa memperbaiki ketidakadilan ini? Perlahan, angin perubahan mulai terasa. Mereka mulai bersatu, berbicara tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang bagaimana seorang petugas yang seharusnya melindungi, justru melakukan tindakan yang sebaliknya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Ibu Tini, seorang wanita yang dikenal luas di kota itu. Ibu Tini adalah seorang pejuang hak asasi manusia, seorang pembela bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang miskin, tua, lemah, atau siapapun yang seringkali menjadi sasaran ketidakadilan. Ia adalah figur yang selalu siap untuk melawan ketidakadilan, tak kenal lelah memperjuangkan hak-hak orang yang tak berdaya. Ibu Tini dikenal sebagai wanita yang tidak pernah takut menghadapi tantangan demi memperjuangkan mereka yang tak memiliki suara. Begitu mendengar tentang perlakuan kasar Bambang terhadap Nenek Sri, darah Ibu Tini langsung mendidih. Ia tidak bisa menerima perlakuan yang begitu tidak manusiawi itu, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang petugas yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat. Tanpa ragu, Ibu Tini memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perlakuan itu berlalu begitu saja. Ibu Tini segera menghubungi beberapa rekan sejawatnya yang juga bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti, berbicara dengan saksi-saksi yang melihat kejadian itu, dan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menuntut keadilan bagi Nenek Sri. Ia bertekad untuk tidak hanya memberikan suara bagi Nenek Sri, tetapi juga untuk memberi pelajaran bagi mereka yang menganggap remeh hidup orang-orang yang terpinggirkan. Perlahan, angin perubahan yang mulai berhembus di kota kecil itu semakin menguat. Warga yang dulu diam kini mulai bersatu, menggerakkan hati mereka untuk bertindak.
Sebuah perlawanan yang tak terduga sedang dimulai, dan siapapun yang berani menekan keadilan akan tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dengan segera, Ibu Tini menghubungi beberapa teman wartawan yang bekerja di media lokal. Ia tahu bahwa hanya dengan publikasi, dunia luar akan tahu tentang apa yang terjadi di kota kecil itu. Dalam waktu singkat, berita tentang kejadian tersebut menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan tidak lama kemudian, media sosial mulai dibanjiri oleh berita tersebut. Warga kota yang sebelumnya mungkin tidak peduli, kini mulai merasa tergerak. Mereka berkumpul, berbicara dengan penuh emosi, mengecam tindakan Bambang, dan menyerukan agar ia diproses sesuai hukum. Sebagian besar dari mereka merasa kecewa dan marah melihat seorang yang dianggap pahlawan, seorang polisi, malah bertindak kejam terhadap seorang wanita tua yang hanya berusaha memperjuangkan haknya. Di dalam kantor polisi, suasana mulai memanas. Beberapa petugas yang mengetahui peristiwa tersebut merasa malu dan kecewa dengan sikap Bambang. Mereka mulai berbicara di antara mereka, dan beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan apakah mereka telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah ini adalah contoh yang ingin mereka tunjukkan sebagai bagian dari lembaga yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat? Beberapa merasa bersalah, menyadari bahwa mereka telah membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja di depan mata mereka. Kepala kantor polisi Pak Bowo, yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut, segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Begitu mendengar laporan tentang perlakuan Bambang terhadap Nenek Sri, ia terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa salah satu anggota timnya akan melakukan tindakan sekejam itu. Pak Bowo tahu betul bahwa reputasi kantor polisi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sedang dipertaruhkan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dampaknya akan jauh lebih besar, bukan hanya bagi Bambang, tetapi bagi seluruh institusi yang ia pimpin. Pak Bowo segera memanggil Bambang ke kantornya, wajahnya tegang dan penuh kecemasan. Bambang, yang merasa berada di posisi yang kuat sebagai seorang polisi, datang dengan penuh kesombongan. Ia duduk dengan santai di depan Pak Bowo, seolah kejadian tersebut hanyalah masalah sepele yang bisa diselesaikan begitu saja. Nenek Sri itu cuma merepotkan. Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, katanya dengan nada yang sangat tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia merasa tindakannya sah karena menurutnya, Nenek Sri hanyalah seorang wanita tua yang mengganggu pekerjaan mereka. Namun, semakin banyak saksi yang memberikan kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi di kantor polisi beberapa hari lalu, semakin jelas bahwa apa yang dilakukan Bambang jauh dari kata profesional. Kata-kata Bambang yang merasa bahwa dirinya berhak bersikap seperti itu kepada Nenek Sri semakin memperburuk posisinya. Pak Bowo bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan cara Bambang menangani situasi itu. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa marah dan kecewa. Dan Pak Bowo tahu betul bahwa ia tidak bisa membiarkan tindakan itu begitu saja. Pak Bowo yang sudah sangat marah dan merasa terhina oleh kejadian tersebut menyadari bahwa ini adalah momen penting dalam karirnya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya akan menentukan masa depan banyak hal, kepercayaan masyarakat, citra kantor polisi, dan integritas lembaga itu sendiri. Jika ia tidak mengambil tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan terkikis habis, dan seluruh lembaga akan kehilangan integritasnya. Setelah mendengar berbagai laporan dan kesaksian, Pak Bowo akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Bambang. Namun keputusan itu hanya sebagian dari tanggung jawabnya. Pak Bowo merasa bahwa ia juga perlu bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah menyaksikan kejadian ini dan merasakan ketidakadilan yang sama. Masyarakat perlu tahu bahwa kepolisian tidak akan mentolerir perilaku tidak profesional dari salah satu anggotanya. Apalagi jika itu berhubungan dengan perlakuan kasar terhadap orang yang lemah dan tak berdaya. Keputusan Pak Bowo untuk memberikan sanksi keras terhadap Bambang diumumkan kepada seluruh staf kantor polisi. Pengumuman tersebut dibuat dengan jelas agar tidak ada lagi keraguan tentang komitmen kepolisian terhadap keadilan. Sanksi tersebut tidak hanya untuk Bambang, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh petugas di kantor polisi, bahwa ketidakadilan, apapun bentuknya,
tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Kepercayaan masyarakat harus segera dipulihkan, dan ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Sementara itu, Nenek Sri yang masih terluka, baik fisik maupun batin, memutuskan untuk tidak membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Ia merasa bahwa dirinya tidak boleh diam, meskipun usianya sudah senja dan tubuhnya semakin rapuh. Ia ingin menuntut haknya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan mengalami perlakuan yang sama. Dalam hati Nenek Sri, rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya karena perlakuan buruk yang diterimanya, tetapi juga karena ia merasa banyak orang lebih memilih untuk diam daripada memperjuangkan kebenaran. Nenek Sri tahu betul bahwa jika ia memilih untuk diam, ketidakadilan ini akan terus berulang. Ia tidak ingin hidupnya menjadi bukti dari sebuah ketidakberdayaan. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, mereka yang sering dilupakan oleh dunia. Meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah, dan mungkin akan membawa lebih banyak rasa sakit, Nenek Sri tahu bahwa ini adalah perjuangan yang harus ia jalani untuk dirinya sendiri, untuk martabatnya, dan untuk setiap orang yang terpinggirkan. Dengan tekad yang semakin bulat, Nenek Sri memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Ia menghubungi seorang pengacara yang peduli dengan kasus-kasus seperti miliknya, dan mulai mempersiapkan diri untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Ia tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan setiap langkah yang diambil, ia merasa semakin kuat. Ia tahu di luar sana ada banyak orang yang siap mendukung perjuangannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh rintangan, namun tekadnya tak tergoyahkan. Dalam setiap langkahnya, Nenek Sri menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun usianya sudah senja, ia tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran dan hak-haknya. Sementara itu, di luar kantor polisi, warga kota mulai bersatu. Mereka yang sebelumnya hanya diam kini mulai berbicara. Mereka tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka bisa melawan ketidakadilan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka yang merasa tergerak oleh kejadian itu, tidak hanya berharap agar Bambang dihukum, tetapi juga berharap agar kota mereka menjadi tempat yang lebih adil. Tempat di mana setiap orang dihargai tanpa memandang usia, status, atau latar belakang. Pertemuan besar di balai kota itu akhirnya digelar, dan suasana di dalam ruangan itu penuh dengan ketegangan. Warga, media, dan perwakilan dari kantor polisi Bowo R untuk membicarakan kejadian yang mengguncang hati banyak orang. Semua mata tertuju pada Nenek Sri, yang meskipun tubuhnya masih menggigil karena sakit dan trauma, berdiri dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa hari itu adalah titik balik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh kota kecil itu. Keberaniannya untuk melawan ketidakadilan akan menjadi sejarah yang tak terlupakan, dan ia ingin memastikan bahwa suara orang-orang seperti dirinya yang selama ini terabaikan akan didengar. Ketika giliran Nenek Sri untuk berbicara tiba, seluruh ruangan terdiam. Suasana menjadi sangat hening, seakan semua orang menahan napas, takut mengganggu momen yang penuh emosi itu. Nenek Sri, dengan langkah perlahan namun penuh keyakinan, mendekati podium. Setiap langkahnya seakan membawa beban hidup yang begitu berat, namun juga tekad yang begitu kuat. Dengan tubuh yang sudah rapuh dan suara yang agak gemetar, ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa setiap orang, tak peduli seberapa tua atau miskinnya, berhak diperlakukan dengan hormat. Jika saya tidak berbicara sekarang, maka siapa lagi yang akan melakukannya? Kata Nenek Sri, dengan suara yang tenang, namun penuh makna. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan itu, dan kesunyian yang panjang menyelimuti setelahnya. Nenek Sri tidak perlu menambahkan apapun lagi. Semua orang yang Bowo R merasa seolah sebuah jendela baru terbuka dalam pemikiran mereka. Sebuah pencerahan yang menembus dalam hati mereka. Ada kesedihan yang mendalam, namun juga keberanian yang terpancar di mata mereka. Banyak dari yang Bowo R merasa tergerak. Sebagian mulai meneteskan air mata, sementara yang lainnya bergumam dengan penuh kesadaran. Apa yang dimulai sebagai sebuah penghinaan terhadap seorang wanita tua, kini telah berubah menjadi sebuah gerakan untuk memperjuangkan keadilan yang lebih luas.
Keberanian Nenek Sri telah menyalakan semangat bagi mereka yang selama ini merasa tak berdaya. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang harus dimanfaatkan untuk membawa perubahan. Tindakan Pak Bowo untuk menyelidiki kejadian ini dengan seksama menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas kepolisian dan kepercayaan publik. Keputusan untuk tidak langsung membela Bambang dan sebaliknya benar-benar mencari kebenaran, mencerminkan sikap pemimpin yang penuh tanggung jawab. Pak Bowo tidak hanya melihat kejadian ini sebagai sebuah insiden, tetapi sebagai tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Apa yang terjadi setelah perkataan Nenek Sri membangkitkan rasa solidaritas di kota itu adalah gambaran nyata bagaimana keberanian satu orang dapat menggugah banyak orang untuk bertindak. Warga kota yang sebelumnya mungkin merasa takut atau ragu kini bersatu dan mulai memperjuangkan hak mereka. Tindakan kecil, seperti berbicara dengan lantang di hadapan ketidakadilan, bisa menimbulkan efek yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka yang bawa dalam pertemuan itu merasakan tanggung jawab untuk tidak hanya mendukung Nenek Sri, tetapi untuk menciptakan perubahan lebih besar yang akan memperbaiki hubungan antara masyarakat dan aparat. Gelombang solidaritas yang tercipta menunjukkan betapa pentingnya suara rakyat dalam menciptakan perubahan sosial. Apa yang dimulai sebagai sebuah perlakuan tidak adil terhadap seorang warga tua kini telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang melibatkan banyak orang, membuktikan bahwa kekuatan komunitas bisa mengubah keadaan. Proses ini bukan hanya tentang meminta keadilan untuk satu orang, tetapi untuk setiap individu yang mungkin terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil oleh sistem. Pak Bowo, meskipun awalnya terkejut, berusaha sebaik mungkin untuk menyikapi situasi ini dengan bijaksana. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah Bambang dan Nenek Sri, tetapi masalah lebih besar yang berkaitan dengan cara kepolisian seharusnya berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini, Pak Bowo harus memastikan bahwa seluruh anggotanya memahami betul tugas mereka sebagai pelindung masyarakat, bukan penguasa yang berhak bertindak sewenang-wenang. Keputusan Pak Bowo untuk tidak membela Bambang yang jelas bersalah dan malah memulai penyelidikan menunjukkan bahwa ia tidak takut untuk menghadapi kesalahan dalam tubuh organisasi. Hal ini memberi pesan yang sangat penting, bahwa keadilan tidak bisa ditawar, dan tidak ada tempat bagi perilaku diskriminatif dalam institusi yang seharusnya melindungi setiap warga negara. Proses perubahan yang dimulai dengan keberanian Nenek Sri ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita merasa kecil atau terpinggirkan, suara kita tetap memiliki dampak. Ketika kita berani untuk berdiri dan memperjuangkan apa yang benar, kita bisa membawa perubahan, baik itu bagi diri kita sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Keputusan Pak Bowo yang kini terfokus pada penanganan serius kasus ini akan sangat menentukan tidak hanya masa depan Bambang, tetapi juga masa depan hubungan antara kepolisian dan masyarakat yang selama ini ia pimpin. Pak Bowo terkejut ketika mengetahui bahwa Nenek Sri bukan hanya sekadar warga biasa. Ternyata ia adalah kerabat jauh dari salah satu pejabat tinggi di kota tersebut. Seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai lapisan pemerintahan dan bisnis. Meskipun Nenek Sri hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari sorotan, keluarganya memiliki koneksi yang luas di kota itu. Pak Bowo pun menyadari bahwa meskipun Nenek Sri bukan orang yang mencari perhatian atau menggunakan statusnya untuk keuntungan pribadi, kejadian yang menimpanya membuka mata banyak orang bahwa keadilan harus diprioritaskan tanpa memandang latar belakang seseorang. Mendengar hal ini, Pak Bowo merasa semakin tertekan. Namun juga semakin yakin bahwa langkah yang harus diambil adalah langkah yang tegas. Ia tahu bahwa jika polisi tidak bertindak dengan benar dalam kasus ini, maka citra mereka akan hancur dan kepercayaan masyarakat akan tergerus. Ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem di dalam institusinya, agar tidak ada lagi warga yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Pak Bowo kemudian mengambil keputusan yang tidak mudah. Setelah mendengarkan berbagai laporan, ia tahu bahwa tindakan tegas adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan integritas kantor polisi dan kepercayaan warga. Ia memutuskan untuk memberikan sanksi yang setimpal terhadap Bambang, yang berarti pemecatan dari jabatannya. Namun, keputusan itu bukanlah akhir dari langkah-langkah yang harus diambil.
Pak Bowo menyadari bahwa masalah yang lebih besar perlu ditangani. Sistem pelayanan publik yang telah rusak. Ia juga mengeluarkan kebijakan baru yang memastikan setiap petugas di kantor polisi akan diberi pelatihan ulang mengenai etika pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, tanpa terkecuali. Kebijakan baru ini adalah bentuk tanggung jawab Pak Bowo untuk memastikan bahwa kejadian seperti yang dialami Nenek Sri tidak akan terulang lagi di masa depan. Pelatihan tersebut akan mencakup aspek kemanusiaan, komunikasi yang baik dengan warga, serta prosedur yang menghormati martabat setiap orang yang datang ke kantor polisi. Dengan perasaan marah yang membara, Pak Bowo segera memerintahkan penyelidikan internal terhadap Bambang. Ia tak ingin kejadian ini berlarut-larut, karena jika tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ketika penyelidikan berlangsung, hasilnya jauh lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Ternyata tindakan kasar Bambang bukanlah kejadian pertama. Ada beberapa laporan-laporan sebelumnya yang mencatat bagaimana Bambang sering bertindak tidak hormat terhadap warga yang datang ke kantor polisi. Salah satu saksi yang datang mengungkapkan bahwa Bambang pernah menghina seorang ibu muda yang datang dengan anak kecil hanya karena anaknya rewel. Ia memperlakukan ibu itu dengan kasar, membentak, dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Tidak hanya itu, seorang pria yang datang untuk melaporkan kehilangan dokumen juga pernah diperlakukan dengan sikap yang sama. Bambang dengan arogan mengabaikan laporan pria itu, bahkan menghina martabatnya tanpa alasan yang jelas. Semua ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Nenek Sri bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari pola perilaku yang sudah lama berlangsung. Pak Bowo merasa sangat kecewa dan marah. Sebagai kepala polisi, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada masalah yang lebih besar dalam sistem internal yang harus segera diperbaiki. Ia segera memanggil Bambang dan memberikan pemecatan secara resmi tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Namun, pemecatan saja tidak cukup. Pak Bowo tahu bahwa untuk benar-benar memperbaiki keadaan, ia harus mengubah budaya yang ada di dalam lembaganya. Oleh karena itu, selain memberhentikan Bambang, ia juga berkomitmen untuk melakukan reformasi besar-besaran, memastikan bahwa setiap petugas tidak hanya tahu prosedur hukum, tetapi juga tahu bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dengan penuh empati dan rasa hormat. Dengan perasaan lega namun penuh kewaspadaan, Pak Bowo memulai langkah-langkah tersebut, berharap bahwa masa depan kepolisian di kota kecil ini akan lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih adil. Dan Nenek Sri, meskipun langkahnya kini terasa lebih berat, tahu bahwa apa yang telah dimulai dengan keberaniannya, bersama dengan langkah-langkah perubahan yang mulai diambil, akan membawa masa depan yang lebih baik bagi kota ini, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, akan diperlakukan dengan hormat dan keadilan yang layak mereka terima. Semua temuan ini semakin memperjelas bahwa Bambang memiliki sikap diskriminatif dan seringkali tidak menghargai warga, terutama mereka yang dianggap lemah atau tidak berdaya. Pak Bowo tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini. Ia merasa bahwa tindakan Bambang bukan hanya pelanggaran terhadap etika profesi, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijaga oleh setiap aparat penegak hukum. Dengan marah dan penuh penyesalan, Pak Bowo akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Bambang dipecat dari jabatannya sebagai polisi dan akan dihadapkan pada proses hukum atas pelanggaran yang telah ia lakukan. Namun meskipun hukum ditegakkan dan keadilan dipulihkan, Pak Bowo sadar bahwa luka di hati Nenek Sri tidak bisa langsung sembuh begitu saja. Nenek Sri telah dihina dan diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Dan meskipun dia mendapatkan keadilan, rasa hormat yang ia miliki terhadap institusi polisi yang seharusnya melindunginya telah hancur. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Nenek Sri datang kembali ke kantor polisi. Kali ini, bukan untuk mengurus dokumen pensiunannya, tetapi untuk berbicara langsung dengan Pak Bowo. Meskipun hatinya masih terluka, ia datang dengan tujuan yang lebih besar, untuk memastikan bahwa kejadian yang menimpanya tidak akan merusak citra kantor polisi yang sudah ia percayai selama ini. Ia ingin memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan terulang pada orang lain, terutama mereka yang mungkin dianggap tidak penting oleh sebagian orang.
Pak Bowo duduk dengan hati penuh penyesalan di ruang kerjanya, memandang Nenek Sri yang duduk di depannya dengan wajah tenang, namun matanya memancarkan kedalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu hening, seolah setiap kata yang akan diucapkan menjadi sangat penting. Nenek Sri memandang Pak Bowo dengan tatapan yang tidak menghakimi, namun penuh makna. Ia tahu bahwa Pak Bowo adalah sosok yang merasa bertanggung jawab. Meski jauh di dalam hati, Pak Bowo merasa bersalah dan terluka oleh kejadian yang menimpa Nenek Sri. Namun, yang mengejutkan Pak Bowo adalah bahwa Nenek Sri tidak menuntut permintaan maaf atau kompensasi atas perlakuan buruk yang ia terima. Bahkan, ia tidak sedikit pun terlihat menyimpan dendam. Sebaliknya, Nenek Sri hanya memberikan nasihat yang begitu sederhana, namun sangat mendalam. Dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan, Nenek Sri berkata, "Ingatlah Pak Bowo, setiap orang layak dihargai, baik atau buruk penampilannya. Jangan pernah menilai orang hanya dari luar. Setiap orang punya cerita, dan seringkali cerita itu tak terlihat di permukaan." Kata-kata itu menyentuh hati Pak Bowo dengan cara yang tak terduga. Ia merasa seperti diberi cahaya di tengah kegelapan kesalahannya. Betapa seringnya kita terjebak dalam penilaian pertama yang dangkal, hanya karena penampilan atau status sosial seseorang. Bagaimana seringnya kita mengabaikan manusia di balik apa yang tampak. Sungguh, dalam momen itu, Pak Bowo merasa sangat kecil di hadapan kebesaran hati Nenek Sri. Tersadar akan pentingnya menjaga rasa hormat terhadap setiap individu, Pak Bowo menundukkan kepalanya sejenak. Ia tahu bahwa untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah terjadi, ia harus melakukan lebih dari sekadar meminta maaf. Pak Bowo berjanji dalam hatinya bahwa kejadian ini tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Ia harus memperbaiki sistem yang telah gagal memberikan keadilan, dan ia harus memulai perubahan ini dari dalam dirinya sendiri dan seluruh anggotanya. Dengan suara yang penuh ketegasan, Pak Bowo berkata, "Saya berjanji kepada Anda, Nenek Sri. Kejadian ini akan menjadi titik balik bagi kami. Saya akan memastikan bahwa seluruh personel di kantor polisi ini diberikan pelatihan ulang tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Kami akan belajar untuk melihat manusia dengan hati, bukan hanya dengan mata." Pak Bowo tahu bahwa ini adalah langkah besar. Sebagai kepala polisi, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menegakkan hukum. Ia harus memastikan bahwa setiap petugas polisi di kota ini memahami bahwa mereka adalah pelindung bagi masyarakat, dan tidak hanya sebagai aparat hukum. Mereka harus tahu bagaimana menghormati martabat setiap orang yang datang ke kantor polisi tanpa terkecuali. Ketika pertemuan itu berakhir, Pak Bowo mengantar Nenek Sri keluar dari ruangannya dengan penuh rasa hormat. Nenek Sri berjalan dengan langkah yang lebih ringan, meskipun tubuhnya masih rapuh dan usianya telah memanggilnya untuk beristirahat. Namun, hatinya merasa lebih kuat daripada sebelumnya, karena ia tahu bahwa perjuangannya telah membuka mata banyak orang, termasuk Pak Bowo, untuk melihat dunia dengan cara yang lebih manusiawi. Keberanian Nenek Sri untuk berbicara, meski dirinya lemah dan rentan, telah menggugah kesadaran banyak orang. Dan melalui perubahan yang dimulai dari Pak Bowo, kota itu akan menjadi lebih baik. Kota itu akan menjadi tempat di mana setiap orang dihargai, tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau bagaimana penampilan mereka. Cerita ini sungguh menyentuh hati dan memberikan pesan yang begitu dalam mengenai kemanusiaan, keadilan, serta pentingnya sikap saling menghargai antar sesama. Ia tidak hanya menjadi cermin dari realitas sosial yang masih sering kita saksikan, tetapi juga menjadi pengingat kuat bahwa perubahan bisa dimulai dari keberanian satu orang yang memilih untuk tidak tinggal diam di hadapan ketidakadilan. Nenek Sri, tokoh sentral dalam cerita ini, menjadi sosok yang luar biasa dalam kesederhanaannya. Di tengah keterbatasan usia dan penampilannya yang mungkin tidak menarik perhatian di tengah hiruk-pikuk kota, ia justru hadir sebagai simbol kekuatan moral yang langka. Ia membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh usia, rupa, atau status sosial, melainkan oleh integritas,
keberanian, dan ketulusan hatinya. Keberaniannya untuk bersuara, meski mungkin suara itu sempat dianggap lemah, justru mengguncang hati banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu, termasuk Pak Bowo. Kepala polisi yang sebelumnya mungkin tak pernah membayangkan bahwa pelajaran paling besar dalam karirnya akan datang dari seorang wanita tua sederhana. Pak Bowo sendiri mengalami transformasi luar biasa. Dari seorang pemimpin yang awalnya mungkin terjebak dalam sistem yang kaku dan penuh kompromi, ia mulai melihat dengan mata hati. Kesalahan yang terjadi di bawah kepemimpinannya, yang melibatkan anak buahnya, Bambang, menjadi titik balik yang mengubah cara pandangnya. Ia tidak hanya menyadari bahwa ada kekeliruan dalam struktur dan budaya yang selama ini dijalankan, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas hal itu. Dengan kerendahan hati, ia memilih untuk tidak menyalahkan keadaan atau bersembunyi di balik jabatannya. Sebaliknya, ia tampil ke depan, mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem dari dalam. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari kekuasaan atau gelar, melainkan dari keberanian untuk mendengarkan, belajar, dan berubah. Lebih dari itu, cerita ini menyentuh satu inti yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita yang serba cepat dan penuh tuntutan. Pentingnya empati. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, baik berupa sikap sopan, pendengaran yang tulus, atau sekadar memberi ruang bagi orang lain untuk didengar, dapat membawa dampak luar biasa. Tindakan Nenek Sri yang tampaknya sederhana, ternyata mampu membuka mata banyak orang akan pentingnya melihat seseorang bukan hanya dari luarnya, tetapi dari apa yang ada di dalam dirinya. Ketika kita berbicara tentang keadilan, seringkali kita membayangkannya dalam bentuk besar, pengadilan, hukum, atau kebijakan publik. Namun kisah ini menunjukkan bahwa keadilan juga dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita memperlakukan sesama di jalan, dari keputusan untuk tidak menilai orang lain secara sepintas, hingga dari keberanian untuk bersuara saat melihat yang salah, meski kita merasa sendirian. Karena kebenaran sejati, seperti yang diperjuangkan Nenek Sri, tidak selalu harus diteriakan dengan lantang. Kadang cukup dengan keteguhan hati dan keberanian untuk berdiri di saat yang lain memilih diam. Perubahan yang terjadi di kantor polisi setelah insiden itu juga menjadi bukti bahwa tidak ada institusi yang sempurna. Bahkan lembaga yang sudah mapan sekalipun perlu melakukan introspeksi berkala. Sikap Pak Bowo yang tegas menindak bawahannya yang bersikap diskriminatif adalah langkah yang tidak hanya penting secara moral, tetapi juga sangat berani secara struktural. Keputusan tersebut memberi pesan yang sangat kuat kepada seluruh anggota kepolisian dan masyarakat luas, bahwa tidak ada tempat bagi diskriminasi, dan bahwa semua warga negara tanpa kecuali berhak atas perlindungan, rasa hormat, dan perlakuan yang adil. Kata-kata Nenek Sri kepada Pak Bowo, "Ingatlah, Pak Bowo, setiap orang layak dihargai, baik atau buruk penampilannya. Jangan pernah menilai orang hanya dari luar," menjadi semacam penutup yang menggema jauh melebihi cerita itu sendiri. Kalimat tersebut seakan menjadi pesan universal yang relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Ia mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam prasangka dan penilaian dangkal yang seringkali menutup pintu untuk saling memahami. Dalam era di mana kesibukan, ego, dan kepentingan pribadi sering mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan, kisah ini hadir sebagai cahaya kecil yang menuntun kita untuk kembali pada esensi menjadi manusia. Saling memahami, saling menghormati, dan saling menjaga. Kita mungkin tidak semua bisa menjadi seperti Nenek Sri, tetapi kita bisa belajar dari keberaniannya, dari keteguhan hatinya, dan dari caranya memperjuangkan kebaikan tanpa harus menjadi keras kepala. Akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang seorang wanita tua yang mengalami ketidakadilan. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk melawan, tentang kepemimpinan yang mau berubah, tentang masyarakat yang mulai membuka mata, dan tentang harapan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik, asal kita semua bersedia memulai dari diri sendiri. Karena di setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan cinta dan empati, di sanalah letak awal dari perubahan besar.